saya akan mensimulasikan model pembelajaran dengan pendekatan STEM. Yuk, simak videonya. Baik anak-anak, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, untuk ketua kelas silakan memimpin berdoa terlebih dahulu. Oke, minta perhatian teman-teman. Sebelum kita memulai mata kuliah pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya Ibu. Siti Maisallah, Hadir Ibu. Ina Febrianti, Hadir Ibu. Siti Fadila. Adil. Tidak hadir Ibu. Oh, kenapa tidak hadir? Kurang tahu. Junanda Bagus, Adil. Novita Wulandari. Tadi hadir Ibu. Mungkin masih ke kamar mandi. Oh iya, oke. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Ada yang tahu nggak kita hari ini belajar tentang apa? Kurang tahu. Kalau minggu lalu sampai bisa ada energi kan? Iya. Catatanku sampai Oke, baik. Sekarang kita akan belajar tentang listrik statis ya, anak-anak. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran listrik statis terlebih dahulu. Nah, tujuannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep dasar listrik statis melalui penjelasan guru dengan tepat. Nah, tujuan yang kedua yaitu peserta didik dapat melakukan percobaan listrik statis menggunakan bahan yang sederhana. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat menganalisis dan dari hasil percobaan yang telah dilakukan. Nah, yang keempat yaitu peserta didik mampu menunjukkan unsur STEM dalam kegiatan praktikum. Nah, pembelajaran kita hari ini nanti kita akan mengadakan praktikum sederhana terkait dengan listrik statis. Baik Ibu. Baik. Baik, sekarang kita akan belajar tentang listrik statis ya anak-anak. Minggu lalu sampai itu ya. Kita bisa. Ya, Oke, nah kita akan belajar tentang listrik statis. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu listrik statis? Ada yang sudah belajar nggak kemarin? Saya Ibu. Oh ya, silakan Mbak. Listrik statis itu bisa dikatakan muatan listrik yang diam atau tidak berpindah. Benar sekali. Nah, selanjutnya ada yang tahu nggak ini contoh dari fenomena listrik statis? Petir menyambar. Apa? Petir yang menyambar itu. Petir. Oke, benar. Itu Bu lagi Bu. Kalau misalkan penggarisnya digosokkan iya. kepala gitu, itu masuk ke Bu. Gabut. Iya. Oh ya rambut ya. Iya. Atau mungkin nanti ke bahan wall ya biasanya. Iya, kayak wall Iya, atau apa itu kayak masuk wall ke ya. dalam. Benar sekali. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian dari listrik statis. Nah, listrik statis sendiri yaitu kumpulan mata listrik dalam jumlah tertentu yang tetap maupun diam. Benar-benar apa yang dikatakan oleh Mbak Ina tadi. Nah, selanjutnya orang pertama yang melakukan percobaan tentang listrik statis ini adalah
dari listrik statis sendiri yaitu sebagai generator atau penghasil muatan listrik terbesar. Nah, yang kedua yaitu sebagai penangkap petir. Kan kalau tadi contohnya ada petir. Nah, manfaatnya yaitu untuk menangkap petir agar tidak. Nah, yang ketiga yaitu penggumpal asap di pabrik industri, dan juga masih banyak lagi manfaat dari listrik statis. Bisa dibaca di buku ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang muatan listrik. Nah, muatan listrik ini muncul karena adanya perpindahan elektron dari satu benda ke benda lain. Nah, terdapat dua muatan listrik yaitu muatan positif dan juga ada muatan negatif. Nah, dikatakan bermuatan positif apabila proton itu lebih banyak daripada jumlah elektron, dan begitu pun sebaliknya. Sedangkan benda yang tidak memiliki muatan disebut netral. Oke, terdapat berapa muatan listrik anak-anak tadi? Ada dua. Ya, ada dua muatan apa saja? Muatan positif sama negatif. Oke. Selanjutnya yaitu sifat muatan listrik. Nah, sifat muatan listrik ini yaitu ada 4. Yang pertama, dua buah benda bermuatan listrik memiliki sifat. Yang pertama, jika muatannya sama akan saling tolak-menolak, dan jika muatannya berbeda akan saling tarik-menarik, dan benda netral akan selalu ditarik oleh benda yang bermuatan listrik. Nah, menggosok dua jenis benda. Dua buah benda tertentu bila saling digosok maka kedua benda akan bermuatan listrik. Nah, contohnya yaitu ada galon dengan kain wol, kaca dengan kain sutra, mika dengan kain wol, dan mika dengan kain sutra. Dan nantinya kita akan praktikum mengenai galon dengan kain wol dan penggaris dengan tambur. Nah, ini balon dengan kain wol. Nah, balon bila kita gosok dengan kain wol, maka elektron itu berpindah dari kain wol ke balon, sehingga balon menjadi bermuatan listrik negatif dan kain wol bermuatan listrik positif. Nah, sudah anak-anak, itu tadi penjelasan dari listrik statis. Sekarang kita akan melakukan sebuah praktikum sederhana yaitu balon dengan kain wol dan juga ada penggaris yang dengan rambut. Nah, nantinya kalian akan
pemerintah Jember itu perlu menerapkan CCTV di masing-masing di beberapa titik gitu kan. Nah, supaya nanti nggak kemalingan kayak Pukis Munyip ini. Melihat ya. Cookies munyip itu Nah, kalau dari ini dari grafik ini kayak gimana?
presentasi telah selesai. Di sini saya akan itu tadi presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2 itu sudah sangat bagus, sudah sangat perfect. Di sini saya akan membahas satu persatu dari soalnya. Nah, soal yang pertama yaitu jelaskan hubungan antara jarak dengan kuat interaksi. Nah, jadi yang kalian jawab itu tadi benar, hubungannya yaitu berbanding terbalik. Nah, semakin besar jarak, maka kuat interaksinya semakin kecil. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu mengapa kelakuan yang berbeda menghasilkan jarak angkat yang berbeda? Nah, ketika tadi kalian praktikum balon, penggaris yang digosokkan, itu akan terjadi perpindahan elektron. Nah, perpindahan elektron ini yang akan menghasilkan jumlah muatan listrik yang berbeda. Nah, jumlah muatan inilah yang menentukan besarnya gaya tarik. Nah, sehingga jarak angkat itu berbeda. Nah, oke anak-anak, di sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu. Oke, Ibu anggap kalian sudah paham dan kalian juga sudah melakukan praktikum. Nah, di pertemuan minggu depan kita akan membahas materi kolom. Nah, Ibu harap kalian itu belajar tentang materi kolom. Nah, jangan patah semangat, terus semangat ya, anak-anak. Iya, Ibu. Makasih. Oke, sebelum kita akhiri, untuk ketua kelas silahkan memimpin untuk mengakhiri pertemuan kali ini, memimpin berdoa. Oke, minta kepadanya teman-teman, sebelum kita mengakhiri kelas pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, Ibu akhiri pelajaran hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Simulasi dari model pembelajaran dengan pendekatan STEM. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.